sama, baik gitu. Puji Tuhan baik gitu loh. Jadi dibilang luar biasa juga enggak. Maksudnya gini, dibilang luar biasa hari ini, besok juga harus luar biasa dong gitu. Jadi mendingan gue bilang gue baik hari ini, besok gue juga baik. Kemarin juga gue baik lah. Ya, Masa iya. nggak baik sih? Ya, gue ngeliat lu tuh kayaknya ini bro, apa? Apa tuh? Ini intermezzo dulu, kita cerita sedikit. Boleh, Dulu boleh, tuh boleh. gue pernah diajak sama temen gue ini untuk ikut audisi di gereja dia sekarang nih. Ih, sedap. Iya bener ya. Yoi bro. Iya, 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 iya. Jadi waktu itu temen-temen lagi ada apa namanya? Audisi ya. Ya audisi juga kayak nyari talenta sih sebenarnya itu. Iya, iya. Teman-teman yang punya talenta untuk nyanyi, musik atau apapun Hmm. di gereja itu. Udah gue diajak sama dia nih, Hmm. temenin aja. Betul, Gue betul. ya udahlah ikut aja daripada lagi nginep juga waktu itu. Iya. Dan sekarang malah jadi WL, video beredar di YouTube lumayan. Waduh. Ada beberapa aransemen yang menjadi acuan gua dari Aduh. GBI City. Iya bro. Gimana bro pelayanan bro? Gua puji Tuhan bro, puji Tuhan gua apa ya nggak pernah nyangka sebenarnya lah ya. Gua pun terus terang nggak pernah nyangka bisa sampai titik ini gitu. Ini pun bukan titik pencapaian impian gua, tapi dari awal gue belajar dari satu hal gitu. Gue nggak menolak kesempatan yang ada gitu doang sebenarnya. Sampai sekarang gitu. Lu ini teman-teman Apa tuh? harus tahu seberapa persistence-nya anak ini. Dulu gua tuh dia tuh ngekos di Cawang dulu. Ini anak bener-bener Woi, come on man. Aduh. enggak gue kasih tau teman-teman ini anak Ya, 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 persistence-nya ya, luar ya, biasa. ya, 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 ya. Struggle-nya dia gue tahu Hmm. banget dari kamar yang kecil banget gue di Iya, iya, situ iya. jadi Aduh, iya, iya, ngekos di iya. Cawang pelayanan di Kemayoran Yes, yes, struggle banget itu gue dan bawa gitar yes, terus yes. terus Ya ya gue itulah nggak dulu tahu anak muda. ada apa ada komsel dan gue tahu banget gimana cara Ya, usaha lu dan ya. kalau gue lu bilang gak nyangka bakal sampai titik ini justru gue malah heran kalau lu nggak pernah sampai di titik ini gitu. Masa sih? Iya. Gue juga enggak sih, bro. Gue juga enggak sih. Aduh. Itu Perjalanan terlalu lu apa gimana ya? tuh bro di Gimana? GBI Kemayoran? Awalnya ya gue sebenarnya mulai join itu juga pas masih kuliah gue udah mulai join men, tapi belum belum terlibat melayani banget gitu loh. Jadi kayak bantu-bantu aja apa yang gue bisa. Dulu gue nggak bisa main musik banget lah. Maksud gue jauh Iya. banget dari ya lu inget lah Masih gue yang tongkrongan kita ngajarin tuh lu. Sekarang di udah gantian lu kampus ngajarin gue dong. di kampus gimana ya? Di kampus aja gue mau nyanyi aja minder men. Ya gimana ya? Abang-abangan kita orang-orang Batak, orang-orang Ambon. Coba lu ketemu BD gimana sih? Lu ketemu Arles gimana sih Bang Arles kalau udah pecah suara segala macem. Jadi mendingan dengerin lah kita kalau udah nongkrong gitu kan. Iya. Ya kalau sekarang ya gue belajar sih. Gue bukan orang yang dari lahir gue punya talenta, tapi kalau percaya nggak percaya gue lahir dari bentukan gitu, dibentuk orang gitu. Ya dikritik, ya dimaki juga pernah, ya ya disindir ya pernah, ya pokoknya pembentukan itu yang bikin gue sampai sekarang terus belajar dan mau kerja keras gitu. Katakanlah gini lah, lu ngulik lagu sehari atau 2 hari lu udah oke gitu. Buat gue mungkin bisa 2 minggu gitu aja. Iya. Ini jujur ya, gue nggak ngurang-ngurangin, nggak lebih-lebihin gitu. Karena gue memang merasa gue gue nggak punya talent yang spesial di sana gitu, tapi gue kepengen belajar gitu, mau belajar gitu. Iya. Dan Gitu. terbukti sekarang jadi guru musik ya di salah satu sekolah yang ada di Jakarta. Gila. Iya, ada kesempatan di sana gitu. Nah, gue tuh selalu Gimana? bicara soal seperti gue tuh punya seorang figur yang gue ikutin gitu. Nah, figur ini tuh gue pas gue ikutin itu ya puji Tuhannya dianya dibentuk Tuhan dan bertumbuh lebih baik dan itu berdampak ke gue jadi kayak ekor gitu ikut. Nah kalau di dalam pelayanan lu ada figur yang seperti itu dan siapa orangnya kita kenal nggak tuh? Terus terang gue contoh sih banyak ya men, tapi gue nggak belajar dari satu orang gitu. Nggak buntutin gitu. Atau gue pun punya mentor gitu, gue punya kakak, gue punya bapak gitu, tapi untuk menjadikan dia sebagai
orang yang jadi acuan gue nggak punya sih terus terang ya. Tapi gue punya kakak dan influence gue tuh ya ada gitu. Tapi untuk ikut terus gitu nggak. Karena gue tahu gitu ya, seberapapun hebatnya orang tuh bisa jatuh, dan seketika gue pun akan ikut jatuh ketika gue ngikutin itu gitu loh. Jadi gue belajar untuk belajar dari banyak orang, tapi nggak menjadikan dia sebagai orang yang menurut gue luar biasa dan harus gue ikuti dalam setiap halnya gitu loh. Gitu. Terus momentum apa bro kira-kira pas lu pelayanan tuh, bagaimana orang gereja tuh, nih Niko nih jadi singer, Niko nih jadi WL. Ini orang gereja ya bro ya? Ya, yang momentum yang bikin lo akhirnya dipercayakan sebagai singer atau WL. Oh, awal-awalnya itu ceritanya terus terang agak panjang bro. Ini nggak apa-apa bro. Waktu berapa lama nih? Justru itu yang saya cari. Biar durasinya rada lama ya. Iya, mudah-mudahan nanti ada iklan-iklan yang masuk. Amin. Gini. Jadi dari awal kan gue dari zaman kuliah ya gue udah mulai, itu tuh pelayanan GC bro, pelayanan junior church yang anak-anak remaja itu dari awal-awal. Oke. Dari kampus itu gue masih inget banget lah, gue belum ada motor juga, gue naik P7 kalau nggak salah yang ke Senen, dari Senen terminal Senen gue nyambung Metro Mini ke arah Kemayoran gitu. Pokoknya gue seingat gue itu. Tiba satu titik gue kan merasa juga mungkin ekonomi gue susah gitu waktu itu ya. Banget. Saya tahu kok. Oke bro. Ya itu susah banget. Ya, ekonomi gue susah banget karena gue pernah di satu titik nih terus terang ya, di gereja terus ada persembahan gitu ya, dan gue tiba-tiba kayak ada tuntunan gitu ngomong ke gue, lu jangan takut, jangan khawatir gitu. Padahal tahu nggak lu tinggal berapa duit di dompet gue? 10.000 men buat pulang. Wow. Buat pulang. jadi dari awal-awal gitu ya gue belajar buat ini sih, gue nggak nantangin orang-orang untuk lakuin apa yang gue lakuin, karena jalan cerita orang bahkan tuntunan orang tuh beda-beda gitu ya. Iya benar. Tapi itu yang gue lakuin pada akhirnya, gue tetap kasih persembahan itu gitu. Gue belajar dari yang kecil. Wah. Dan bener ternyata apa yang gue pikirin gue bakalan kurang ternyata enggak gitu. Bahkan Tuhan kasih lebih gitu. Nah, lalu lanjut dari pelayanan, dulu tuh gue kalau lu percaya bro, gue 3 kali audisi gitu. Itu yang sama gue salah satunya. Yang sama lu kayaknya yang kedua deh. Dan ditolak lagi. Itu ditolak lagi. Itu yang kalian harus tahu. Persisten ini anak. Gokil giginya. Dan yang ketiga itu juga nggak ada jawaban bro. Jadi gini loh. Jadi di tempat gue melayani itu, siapa yang jelas diterima itu akan istilahnya ngalamin masa buat belajar tuh 6 bulan, tapi nggak langsung jatuh. Pembekalan gitu ya. Iya, jadi kayak lu mesti nongkrong di situ gitu, liatin orang latihan, lu mesti ikut kewajibannya, kayak lu mesti ikut doa ini, pertemuan ini, fellowship ini gitu ya, biar mengenal gitu loh, setelah interview segala macam. Jadi gua itu waktu itu nggak dikasih jawaban terus terang. Jadi gini, kita nggak bisa kasih jawaban kamu diterima gitu, tapi kalau kamu memang mau coba, mau belajar, kamu datang aja setiap kita latihan gitu, nongkrongin. Itu yang gue lakuin akhirnya. Gue sama teman gue yang udah lolos ujian itu, beberapa teman gue dari junior church itu, mereka udah diterima, mereka udah mulai latihan. Sementara gue nggak ditawarin apapun, nggak dikasih tahu apapun. Jadi gue memang kepengen lihat orang latihan gitu. Dan menurut gue nontonin orang jago tuh nggak pernah ada ruginya gitu loh. Jadi kayak gue belajar aja gitu loh. Gue lihat, gue dulu nggak pernah tahu yang namanya sinkop kayak apa, lalu kemudian progresi chord yang gospel chord gitu loh. Yang terus genre musik ini itu gitu. Lalu ternyata main musik tuh ada groove-nya, mesti ada ininya gitu-gitu. Nyanyi pun ternyata nggak sembarangan gitu-gitu. Yang langsung di depan mata gue gitu loh. Ternyata lu kalau mau nyanyi tenor, mau ambil alto gitu-gitu, semuanya tuh ada aturannya yang bener gitu loh. Nah, gue belajar. Buat gue hari itu terus terang sih, gue nggak mengeluh gitu. Gue justru bersyukur ada kesempatan gue tanya. Bahkan gue deketin pemain gitarnya, gue tanya, Bung itu chord apa sih gitu. Iya, gue tanya itu chord apa sih gitu. Ini anak ini tuh kayak gitu.
Gue tanya. Nanya terus. Iya, gue tanya aja. Ya toh yang gue cari bukan panggung sebenarnya hari itu gitu. Iya, Jadi betul. tiba satu waktu gitu ya bro. Tiba satu waktu terus ibadah dewasa mudanya itu dipegang sama satu orang yang ngurusin ibadah raya gitu. Dan waktu itu dibuka gitu loh audisi juga. Sementara gue yang udah lama audisi nggak dikasih jawaban, akhirnya dikasih kesempatan buat singer gitu. Jadi singer itu waktu itu setahun bro. Setahun? Iya, setahun gue nongkrongin itu gitu. Nggak ada omongan lu bakalan pelayanan, enggak. Tapi gue, ya terus di situ gitu loh. Nggak ngapa-ngapain, tapi gue ikutin kewajiban itu gitu loh. Ya. Dan mereka untungnya welcome gitu loh. Bukan orang yang, lu bukan siapa-siapa gitu. Atau lu pelayanan di mana gitu. Enggak gitu. Pada akhirnya malah gue kadang bantuin temen gue ngapain, beres-beres kayak apa. Tapi setahun gitu. lu bro. Gila, gue mundur sih kalau gue. Iya. Kayaknya enggak iya, deh. kalau ngomongin gue tinggal di UKI ya, kalau iya loh, itu juga tinggal di Cawang juga. Iya, sementara gue mesti istilahnya tuh apa ya, ngusahain itu gitu ya, agak berjuang gitu ya, keluar duit ya, keluar ini itu, belum kalau ada pertemuan mendadak gitu. Udah itu, terus satu waktu, udah tuh ibadah dewasa muda gitu ya, gue jadi singer terus tiba-tiba kakak leader ini lagi butuh singer, tapi untuk di cabang yang paling kecil, dan itu ada di Cengkareng. Gue masih ingat banget gitu. Butuh singer gitu loh. Dan gue tuh bersyukur banget dari itu sih. Gue dapat email, gue dijadwal singer di ibadah rayanya, walaupun di ujung gitu ya, di tempat yang Cengkareng, iya, yang katakanlah jemaatnya nggak terlalu banyak. Gue bersyukur dari itu. Udah mulai kelihatan nih gitu ya. Iya, gue kayak apa ya? Oh, ternyata apa ya? Ya ada perubahan gitu loh. Atau padahal hari itu nggak dibilang juga gue bakalan jadi singer, enggak. Nick minta tolong ya gitu. Bahasanya tuh gitu. Lu tiba-tiba diminta tolong untuk itu, ya gue terima dong. Terima udah. Selesai itu tiba-tiba diminta tolong lagi untuk jadi WL di ibadah dewasa muda itu. Gue masih inget banget. Itu masih di Cengkareng tuh dewasa mudanya? Oh enggak. Oh udah di Kemayoran? Iya, tapi kan paling enggak, walaupun enggak kayak ibadah raya, tapi lumayan inilah. Iya, gue jadi belajar, oh ternyata apa ya, kerinduan gue tuh ada gitu, Tuhan kasih kesempatan gitu. Nah sebelum itu pun gue udah prepare gitu. Terus terang gue kayak yakin aja gitu loh. Gue yakin bahwa apa yang gue persiapkan pasti akan ketemu dengan satu kesempatan yang kapanpun Tuhan kasih gitu loh. Gue belajar kayak Daud lah. Daud nggak pernah ngimpi bro ketemu sama Goliat ada di medan pertempuran. Dia nggak pernah mimpi. Tapi yang dia lakuin cuma setia sama 2-3 ekor dombanya, jagain setiap hari, mesti dia usir semua beruang dan singa gitu ya, firman Tuhan. Lawan macan itu setiap hari dia lakuin gitu. Dia nggak pernah mimpi lah ketemu sama Goliat. Tapi ternyata itu jadi pelatihannya dia gitu. Nyalinya nyalinya udah nggak main-main, udah nggak main. Abang-abangannya yang pakai baju militer, pada akhirnya kalah semua bro. Nggak ada yang berani, tapi dia berani gitu. Lagi disuruh nganter makan padahal. Iya. Dan gue bersyukurnya, gue belajar gitu loh. Iya betul bro. Maksudnya gue mempersiapkan untuk satu hari di mana dibilang waktunya Tuhan gitu loh. Jadi gue pun dengan cerita gue gitu ya, gue berani bilang gue nggak pernah nyari promosi gitu atau deketin orang yang menurut gue bisa kasih jabatan atau bisa kasih jadwal gitu. Gue bodo amat sih, menurut gue kayak pelayanan tuh dari Tuhan gitu loh. Kapanpun Tuhan mau stop ya gue bisa selesai. Kapanpun Tuhan masih kepengen lanjut, orang bilang stop, tapi Tuhan masih buka jalan ya pasti tetap lanjut. Iya. Jadi gue tetap usaha gitu loh bro. Gue belajar gimana sih cara ngelit gitu. Gimana sih? Gue kira WL tuh dulu ya cuma milih lagu, terus jadi orang yang mimpin pujian gitu. Ternyata banyak banget men yang sama gali. Sampai sekarang lu sama ternyata sama awamnya kita. Pas disuruh baru bingung. Wah ternyata banyak. Gue gila, sampai sekarang gue masih belajar juga gitu. Walaupun gue sempet ada gue bikin training juga, gue
sempat kepercayaan diundang gereja-gereja untuk kasih materi juga. Cuma dalam hati gue ini nggak selesai sampai sini gitu loh. Ternyata wah banyak sekali yang gue mesti itu kalau gue training sehari nggak cukup bro. Pasti ada banyak hal yang gue nggak bisa kasih gitu. Maksudnya ternyata sebanyak itu gitu. Iyalah. Gue percaya sih ngelihat betapa gila men. 1 tahun tuh bukan waktu yang sebentar untuk cuma nunggu loh. Iya. Gila itu sih gila itu. Iya. Nah orang-orang mungkin orang mungkin mikirnya pas si Niko ini apa talentanya memang di situ. Cerita di balik itu iya loh. Gue bilang barusan tuh cerita gue jadi intro tuh. Kalau ada orang-orang yang mikir gitu enggak banget lah. Gue sempet ketemu kakak kelas teman-teman kita, ini lu apa teman satu angkatan lu, sama Arman juga, Esther juga, nggak pernah nyangka yang gitu-gitulah. Iya, makanya orang-orang yang di dekat lu yang ngelihat seberapa persisten lu tuh, jadi kayak lega bro. Kalau orang-orang lain kan ngelihatnya si Niko udah di situ. Nah, kalau kita tuh kayak lega nih anak akhirnya dapat juga nih di posisi sekarang gitu kayak. Puji Tuhan, udah sampai dalam tahap. Iya, gue tuh kaget men sebenarnya. Iya. Waktu kita terakhir ketemu tuh di ini ya, di Kuningan ya, di konsernya. Di Sound of Hope, di BRI. Iya. Itu gue baru ketemu lagi di akhirnya ketukeran nomor di situ. Baru ketemu. Gokil. Padahal gampang banget lah nyari nomor gua atau nyari ini gua kan tinggal DM juga gue sering aktif. Karena ini men, gue tuh apa sih mikirnya tuh apa ya? Gue ini orang yang kalau misalnya balik ke teman-teman yang lama pasti dianggapnya aneh. Jadi gue bingung nih, aduh. Iya. Gue sebenarnya mau ngobrolin itu kayaknya. Iya. Kita akan bahas itu. Itu asik, seru banget. Contohnya kayak gini, padahal gue tuh ada fase di mana gue tuh sotoy soal mentang-mentang gue sudah dalam komunitas, mentang-mentang gue sudah ada di beberapa gereja, terus gue sotoy kayak nilai nilai komunitas gereja gue tuh jadi komunitas yang kok lu gini sih sampai ya ada pertemuan dengan Tuhan lah gue bilang ada Tuhan gue bilang gini, lu tuh dulu bagian dari mereka, cuman lu duluan aja yang gue panggil. Nah lu kan harusnya jadi bukti bahwa lu aja dipanggil, jadi nggak ada alasan gue nggak manggil mereka gitu. Nah gue tuh setiap kali pengen balik tuh ngerasanya canggung bro. Nggak tahu deh, gue maksudnya kayak gue balik nih, pasti gue tuh bikin komsel di gereja gue. Iya. Sebagai kecil men, yang datang 2, 3. Tapi gue tuh dihina sama orang-orang yang nggak datang komsel. Oke. Kayak, woi udah rohani, kagak. Gue tuh pengen bilang kayak gini. Aduh, iya. Lu gitu juga pasti ngerasanya. Gue tuh pengen bilang kayak gini. Justru karena gue bandel, gue butuh komsel supaya gue nggak bandel lagi. Bukan karena gue sudah suci. Iya. Nah lu ada ini nggak pernah ngerasain hal yang sama kayak gue? Iya sering banget lah bro. Gue kan jatuh bangun juga bukan sekali 2 kali men. Iya betul. Iya. Nah teman-teman lu yang kayak misalnya Ishak nih, kayak Ishak canggung gak sih? Enggak tuh. Kalau Ishak nggak canggung ya, tapi teman-teman yang lain canggung sih. Nah itu dia, yang canggung itu yang kita ngobrolin coba. Teman-teman gue, by the way waktu itu sempat datang ke gereja juga tuh Bang Ronald, terus almarhum Kak Citra pernah sempat datang. Iya sempat datang. Walaupun gue tahu ya mereka bukan dari gereja gue gitu, tapi mereka mau datang pas ibadah raya sore kayaknya. Arman juga datang. Oke. Iya. Jadi memang apa ya, orang-orang gue yakin pasti lihat sekalipun nggak komen gitu, atau komen di belakang juga gue nggak tahu. Tapi terus terang sih ya bro, gue kayak belajar nggak hidup dari omongan orang gitu loh. Jadi gue pernah ada kayak tuntunan ya, Roh Kudus tuh ingetin gue gitu, misalkan nih dari 10 orang nih, lu bisa jadi berkat buat 1 orang. Tapi 9 orangnya ini akan maki-maki lu, mana yang akan lu pilih gitu. Iya. Gitu. Nah, gue tuh bertemu dengan apa ya? Dengan keimanan seperti itu tuh prosesnya panjang banget tuh. Jatuh bangun. Apalagi kalau yang dari bandel gitu. Iya. Dari bandel. Nah, lu ini kan orang yang apa ya gue bilang ya, kalau gue bilang. Buat teman-temannya yang nonton nggak tahu mungkin. Dari kuliah dia ini udah nggak mau nyusahin orang tua.
Oh iya. Terbukti. Lu kuliah lulus terlambat kan? Terlambat 1 tahun gara-gara Nah, cilik. iya gara-gara masalahnya waktu itu biaya. Iya. Terus dia selalu bilang sama gue, sebenarnya ada duit orang tua gue, cuman guanya nggak mau apa segala macam. Itulah alasan dia waktu itu. Gue mau fight di sini sendiri. Kosannya kecil banget, kecil banget. Itu kalau inget Papan 2x3 men itu. Iya, terus dari papan juga, wih panas coy kalau siang coy, goks. Tapi lu tau nggak di titik itu gitu ya, pernah 1 kali nyokap gue datang tuh ke Jakarta, dan ya gue nggak mungkin malu dong. Iyalah. Gitu. Tapi gue inget ya, gue tidur siang sama nyokap gue pulang gereja, nyokap gue tuh nggak bisa selonjoran, lu bayangin. Jadi dia tidur kesempitan. Iya, kayak udang gitu loh, kayak udang. Terus gue bangun duluan gitu ya, tidur siang. Terus gue doa gini, Tuhan, next kalau nyokap gue datang, doa gue kepengen di kosan yang lebih baik gitu. Paling enggak nyokap gue bisa nyaman tidur gitu. Gitu. Wah. Itu sederhana sih. Gue terus terang kayak hidup ikut Tuhan, gue nggak muluk-muluk men. Gue nggak pernah berdoa yang ini itu gitu. Minta ini itu gue jarang. Terus terang ya. Gitu. Terus gue ini orang yang apa ya menurut gue? Karena mungkin gue lulusan UKI kali ya. Jadi gue tuh dulu hierarki tuh lekat bro sama gue. Iya. Kayak gue tuh lebih tua, gue tuh lebih senior, gue tuh lebih apa. Ngerti banget, paham banget iya. lah. Nah mungkin karena itu lingkungan gue bertumbuh sih. Terus iya. Ditempatkan di mana komunitas gue ada baru gitu. Ada anak yang umurnya lebih muda dari gue, tapi dia punya cerita lebih deep. Dan dia punya kehidupan. Gue bilang, enggak, gue harus belajar nih sama nih anak. Iya, akhirnya hierarki tuh hancur. Gue rubuhin semua. Makanya Iya. apa itu sempat jadi budaya lah men, wajar kok. Iya, panjang lagi. Gue dulu sempet 1 kali emosi juga, adik kelas gue nggak panggil gue abang. Iya nggak? Lu pernah gitu nggak? Gimana itu turun temurun gitu loh, lu nggak bisa mungkir itu gitu. Begitu. Terus dia teman-teman yang nonton ini, Niko ini pernah ngasih gue 1 murid. Jadi kami berdua kan anak-anak perguruan. Murid apa ya bro? Gue lupa nih. Yang apa nih? Itu bro yang gue ngajar privat pas kuliah. Oh iya agak lupa. Kan lu ini kan ya asisten teacher gitu di satu sekolah. Iya dulu ya. Ya kan? Nah, ada anak sekolah lu tuh yang lagi nyari guru les. Karena lu nggak boleh ngajar, jadinya lu kasih ke gue. Iya. Mau nggak nih? Kasih. Betul. Nah, dari kuliah aja dia udah cari uang sendiri untuk bayar kosan, makan, hidupnya dia. Iya. Ingat. Sebenarnya gue nggak berkekurangan nih gue. Maksudnya gue bisa minta. Cuman untuk bisa dapetin apa ya, sense yang sama, ada murid gak sini gue ngajar dah. Padahal gue nggak banget ngajar tuh. Iya, ngerti. Nah, dalam pelayanan lu nih men, ketika lu melayani, kalau gue sih pernah ngerasain sih, cuman gue nggak tahu kalau lu. Gue pernah ngerasain star syndrome lu, padahal gue nggak star. Nah kalau dalam hidup lu, apa lu pernah ngerasain bahwa gue lagi megang panggung nih, gue pernah ngerasain itu dan lama sekali. Gua sih terus terang, ya jujur pernah dong. Ya, apalagi sebagai orang yang berdiri di depan, menjadi pusat perhatian, menjadi yang dibilang pemimpin tim pujian dan penyembahan, yang terus terang ya, jemaat di gereja gua tuh bukan 100-200 orang gitu. Sekali ibadah bisa 4-5 ribu orang. Jadi 30 ribu orang semua jemaat yang ada gitu. Kalau gue ngomong nggak star syndrome ya gue bohong. Justru itu tempat gue berproses gitu. Itu tempat gue berproses. Ditegur gitu. Apa tuh ditegur? Seru sih. Kalau udah ditegur tuh udah seru sih. Iya, gue ditegur. Ditegur Tuhan ya. Pernah ditegur orang kakak mentor gue juga pernah gitu. Karena terus terang yang bisa nilai diri kita sombong atau enggak tuh orang lain bro. Iya. Betul. Jadi menurut gue kalau teman-teman gitu ya yang nonton gitu ya, teman-teman ada di dalam pelayanan atau bahkan dunia sekuler sekalipun, kalau ada orang kritik, kalau ada orang kasih masukan ya nggak apa-apa, mereka itu orang yang melihat kita gitu. Kita nggak bakalan sadar kita sombong kalau nggak ada penilaian dari orang. Selamanya diri kita merasa kita rendah hati gitu. Ya betul, setuju gue itu. Nah, ketika itu yang membuat lo tetap
kembali sih, bukan Apa tuh? tetap, kayak kembali ke hati sebagai hati pelayan tuh gimana? Karena ini bro, gue ceritain sih ke teman-teman, kan udah ada 2 orang yang gue ajak ngobrol. Gue pernah ini bro, star syndrome yang gue maksud tuh gini. Di zaman gue menjadi bagian dari inti gereja, pengurus lah kita bilang, kepengurusan gereja itu, di zaman gue itu tercetuslah, gue ini kan dogma gereja yang Lutheran nih, yang apa, semuanya tuh berdasarkan liturgis, jadi urutannya itu ditentukan gitu dari tulisan. Nah di zaman gue waktu itu dikasih kepercayaan, tetap liturgis tapi dari musik tuh dialihkan ke band. Tapi tetap liturgis nih, tetap ikutin buku acara gitu. Nah itu tuh gue ngerasa gue pencetus itu pas gue pas gue ada di masa itu, makanya gue tuh gila nih, gue udah jauh banget nih. Ini jauh sebelum kita ketemu pas di Sound of Hope itu bro. Itu Sound of Hope tuh salah satu komunitas yang menyembuhkan gue itu. Nah terus ada seorang apa ya gue bilang ya, penatua di gereja gitu, penatua di gereja bilang kita tuh dilarang latihan waktu itu. Dilarang latihan karena katanya listrik mahal. Lucu sih menurut gue waktu itu. Listrik mahal dan segala macamnya. Nah gue langsung bilang gini, udahlah, gak usah lagi musik gereja sore, karena gue ngerasa gue pencetusnya. Iya bro, segitu, apa namanya, se-worth itu gue ngerasanya. Terus gue ceritalah sama mentor gue yang udah nggak satu gereja lagi sama kita, cuman gue masih sering kesana untuk sharing. Terus dia tuh memperkenalkan gue sama lagu Heart of Worship. Katanya sejarah lagunya itu ini apa, pendeta di gereja itu, ada satu pendeta di satu gereja yang minta gak usah ada musik. Nah nanti kita kehilangan jemaat Pak Pendeta. Ya nggak apa-apa, biarkan yang setia tetap bertahan. Nah di situ gue diketuk, wah gila. Iya loh, jadi ada gereja yang nggak butuh musik nih, gue bilang. Wah, gue baru belajar musik santai-santai, baru tahu kunci-kunci gospel sedikit. Udah santai aja. Kalau gue itu bro, apa, disentil sama Tuhan ya. Kalau lu tuh sentilannya gimana? Bisa di-sharingin atau enggak? Gue disentil yang gimana sih, terus terang belum ya. Maksud gue sampai sekarang belajar menyadari gitu loh. Gue nggak boleh merasa memiliki gitu. Jadi mahal. yang mahal itu. yang disentil sampai gue jatuh sih ya. Terus terang gue gini, gue nggak menutup kemungkinan one day gue akan jatuh gitu. Iya, benar. Tapi selagi gue sadar, gue akan berjaga-jaga gitu aja. Tapi yang gue maksudkan, dulu gue pernah sama salah satu mentor gue, Kak Wanda namanya. Gue sempet ditoyor gitu, Ale ya, dia orang Ambon, Ale jangan sombong. Gitu. Ya gimana nggak sombong bro, dulu usia gue berapa ya, masih sekitar 24, 23, gue udah diundang di beberapa kota untuk yaitu training ini itu gitu. Padahal dalam hati gue punya senior nih lebih kapasitas, lebih hebat gitu loh. Jauh ya istilah katanya. Tapi ya itu ternyata gue ketika gue merasa bisa gitu ya, orang lain menilai gue sombong gitu, dan gue mulai untuk belajar tunduk gitu. Oh gue salah gitu. Gue belajar ketika gue merasa memiliki jabatan, memiliki jadwal itu, memiliki pujian orang, memiliki perhatian dari orang, itu salah gitu. Ketika gue belajar sampai jatuhnya gue belum sampai ke sana gitu. Paling gue sadar gitu ketika gue nggak bisa pelayanan, gue merasa ada yang hilang gitu. Dan itu menurut gue berharga. Gue pernah kayak cerita lu nggak pakai musik ya. Lu bayang nggak gedung segede tempat gue melayani itu tiba-tiba mati lampu semua. Lu bayang nggak? Satu hari itu gue satu ibadah itu gue mesti belajar mimpin tanpa musik. Oh pernah lu? Pernah. Itu lu kebayang gedung gede. Kalau gereja-gereja yang lebih kecil ya, biasanya ruangan akustiknya masih enak. Iya, gaungnya dapat. Iya, lu dengar suara jemaatnya, lu dengar suara teman-teman lu gitu. Tapi ketika di dalam ballroom itu, men. Ballroom susah banget. Wah, lu yang kedap suara begitu, lu kerja keras, tapi lu mesti tetap lakuin apa yang jadi bagian lu. Justru di situ gue nangis kalau pulang gitu loh. Gue menyadari siapa gue ini gitu. Siapa tim musik itu gitu.
Kalau ketika Tuhan lagi kepengen disembah nggak pakai musik gimana dong? Kalau lu nggak bisa menyembah Tuhan tanpa musik, Iya, benar. itu gue belajar dari apa yang lu punya, lu bisa menyembah Tuhan. Nah, Iya. lu dalam ini ya bro, karena gue tuh pernah kayak gini, gue tuh ketika berbeda pendapat di dalam gereja gitu ya. Kan karena biasanya tuh gereja hancur gara-gara itu tuh men. Maksudnya apa ya, gereja kehilangan fungsi sebagai gereja tuh biasanya gara-gara ada agenda di dalam orang-orang itu. Ya. Nah, lu ketika lu berbeda pendapat dalam ke apa namanya, dalam kehidupan pelayanan lu tuh, adakah momen lu ngerasa bahwa kok kayak gini ya, kayak gereja kayak gitu ya gitu. Sampai Pernah banget lah, Bro. Pernah banget. lu dalam arti gini, gue tuh pengen tahu biar teman-teman tahu juga sih bahwa sebenarnya perbedaan tuh ada gitu. Iya. Nah, cara lu nyikapinnya aja gitu kan ya. Iya. Maksudnya nggak bisa lu satu frekuensi sama semua orang, bahkan dalam satu gereja. Betul banget. Kalau lu gimana menyikapi waktu itu? Ada momen Gua, gitu yang bisa di-sharingin kesaksian sama teman-teman? banyak banget, Bro. Kalau ngomong kayak perbedaan, gue pun belajar gitu loh. Gue belajar bukan hanya dari gereja gue. Istilahnya gue nggak cuma cari makan di gereja gue, makanan rohani gue gitu. Gue baca buku, gue punya mentor, gue belajar dari orang-orang yang bahkan nggak satu gereja sama gue. Gitu. Gue belajar untuk gini loh. Selama gue digembalakan dimanapun, gue akan belajar untuk taat. Gitu. Gue akan belajar buat setia. Sekalipun gue punya berbeda pandangan. Berbeda pandangan, gue akan berusaha untuk yang pertama gue tetap taat. Selama apa? Selama gue digembalakan. Lu bukan terlahir sebagai pemberontak gitu loh. Kalau memang lu merasa lu udah nggak bisa di situ ya, lu fair aja gitu. Boleh keluar, tapi baik-baik gitu. Tapi bukan berarti ketika lu merasa ini ajaran kayaknya agak nggak bener ya. Gue mau tanya sama lu, gereja mana sih yang sempurna, Bro? Itu dia. Dan mana sih? Dan gue gini, sebenarnya ya, emang Yesus ngajarin kita buat punya gereja sendiri gitu. itu. Lu baca Alkitab di mana-mana deh, di mana-mana. Emang ada yang namanya gereja-gereja gitu. Yesus bilang gereja ini oke. Gitu. Terus misalkan di kitab Filipi, Kolose gitu ya. Ini ada gereja, bangun gereja. Terus Yesus atau murid-muridnya suruh nih bangun gereja. Enggak, yang ada jemaat di sini. Mereka berkumpul bersama-sama, mereka belajar kebenaran, mereka belajar kasih, mengaplikasikan firman Tuhan, gitu kan. Sebetulnya ya, sebetulnya yang disebut gereja itu ya orangnya gitu. Betul. Itu udah pemahaman sekali. Iya, itu udah balik lagi lah, back to basic kalau mau ngomong itu. Tapi balik lagi ketika udah ada gereja ya, atas nama gereja udah pasti ada agenda lah gitu. Karena kan gereja juga punya kewajiban untuk untuk menghidupi domba-dombanya, mengarahkan domba-dombanya. Tapi balik lagi ya, yang mimpin gereja kan manusia, Bro. Kalau gue ngomong gereja gue sempurna juga jauh banget dari sempurna gitu. Nah, sehingga itu dia yang membuat gue kehidupan pelayanan kita nggak bisa cuma dari gereja gitu loh. Kita mesti terus menjadi bangun pribadi. Caranya gimana? Hubungan sama Tuhan itu gitu loh. Nah, gue sih itu kalau cerita itu sebenarnya gue tuh punya cerita yang gue sharingin sama orang-orang yang beda pendapatnya. Gue bilang kayak gini, pas zaman dulu Yesus masih ada tuh, ada orang yang nyembuhin orang pakai nama Yesus. Jadi dalam nama Tuhan Yesus lu sembuh, dan dia sembuh tuh orang-orang tuh. Nah, apa namanya, anxiety, kekhawatiran itu timbul dari muridnya Yesus sendiri. Bilang, guru itu ada yang pakai nama lu, nyembuhin orang deh. Terus kata Yesus, ya kalau dia pakai nama gue nggak apa-apa kali kan gitu. Nah itu yang gue bilang, ya kalau memang intensi lo adalah sama-sama untuk jemaat, berarti ya udah gitu, nggak apa-apa tau kalau gue mau melayani beda. Nah sama gue tuh tertarik bro sama kehidupan rohani lu. Gak mungkin ini apa ya, gue bilang gak mungkin apa yang terjadi sama lu tuh tidak melewati banyak pelajaran. Ada pelajaran penting banget gak sih yang lu tuh sampai wah ternyata gini. Nah, kalau gue tuh gini,
gue nggak tahu esensi penyembah yang makanya gue bilang tadi kan, gue tuh diselamatkan oleh komunitas Son of Hope gitu. Dulu esensi penyembahan gue itu ya nyanyi, man. Menyembah tuh nyanyi, udah. Ya. Seberapa deep lu bisa datang ke penyembahan itu, seberapa deep gue bisa nyanyi lagu itu gitu. Seberapa deep. Iya, gue dulu gitu, men. Iya. Gue jujur. Nggak salah lah. Sampai akhirnya gue. Impresi kan. Betul. Gue ketemu sama komunitas itu, terus dia bilang, apa ya? Pertama pas Om Chris bilang, ketika lo sedang menyembah, lo melakukan yang Tuhan tidak bisa lakukan. Karena kalau lo menyembah, lo butuh figur yang lebih tinggi. Sedangkan Tuhan tidak ada lagi di atasnya gitu. Betul, jadi lo melakukan, nah kayak gitu-gitu terus menyembah dirinya sendiri. Gue akhirnya, wah, terketuk bro. Mulai dari situ pertobatan ada, men. Iya. Nah, kalau lu cerita lu gimana? Sampai akhirnya lu terkemas. Gila, gue ini udah nih, gue harus bertobat nih gitu. Oh, kalau dari bertobat, wah jauh ya. Tapi jauh sekali dong. Dari ini, gue belajar dari kesederhanaan apa yang gue dapet waktu gue baca firman juga gitu ya. Jangan pusing dengan apa yang orang ngomong. Maksudnya lu nggak hidup dari perkataan orang, lu hidup dari firman Tuhan gitu. Jadi gue belajar mulai dari situ, terus gue kalau ngomongin ke worship, wah gila banget bro. Maksudnya pengalaman apa yang gue dapet, karena gue belajar untuk menghidupi pujian dan penyembahan itu jadi sesuatu yang apa ya, yang gue bawa sampai sekarang gitu loh. Ngomongin pujian dan penyembahan ternyata gini, kalau lu nyembah Tuhan, lu mesti sepakat sama Tuhan. Even itu lu dia. Nggak nyanyi gitu. Lalu lu akan ngerti gini. Kalau ngomongin worship ya, akan ada worship versi Om Chris Manusama. Akan ada worship versinya Berton. Ada worship versinya Niko Mariadi. Apa? Hubungan. Yang bikin Om Chris bisa berkata-kata dengan luar biasa, dengan hikmat, yaitu hubungan. Nggak bisa kita ngomongin jiplak sana sini gitu. Karena itu nggak asli. Tapi Yesus tuh suka keaslian kita gitu. Even lu nggak bisa melakukan banyak hal, tapi ketika lu menjadi diri sendiri, itu akan jadi satu ruangan buat Tuhan tuh berkarya gitu loh. Gila. Iya. Tuhan tuh suka gitu. Tuhan tuh suka gitu. Contohnya ya, misalkan gini, lu mau beli sneakers deh. Gitu ya. Iya benar. Lu mau beli sneakers harga 1 juta, bro. Lu punya duit 2 juta. Lu perlu berdoa sama Tuhan nggak? Ini pertanyaan menjebak loh, teman-teman. Enggak. Ini nggak menjebak kok. Ini pertanyaan yang sangat mudah sekali. Iya, lu berdoa nggak? Ya harusnya sih ya. Lu berdoa untuk apa, gue tanya? Lu punya 2 juta gitu loh. Lu cuma mau beli sneakers harga 1 juta. Apa yang mau lu doain? Gak perlu berdoa, bro. Betul ya. Gue baru pengen jelasin sih. Lu gak perlu berdoa buat itu. Tapi ketika lu kepengen sneakers harga 1 juta, tapi di rekening lu cuma ada duit 500.000. Ya. Lu perlu berdoa untuk itu. Harus dong. Nah, masalahnya gini, Tuhan tuh suka dengan keterbatasan dan kekurangan kita. Firman-Nya tuh bilang gini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dibilang karena lewat keterbatasan, kelemahan kita itu nyata kuasa Tuhan. Artinya buat siapapun lu gitu ya, yang merasa lu nggak mampu, lu mesti ngucap syukur sama itu. Karena di situ lu akan ketemu Yesus gitu. Lu akan ketemu kuasa Tuhan gitu. Makanya jangan terlalu suka minder, rendah diri gitu untuk segala sesuatunya gitu. Justru kalau lu akan ketemu kasih karunia di situ, siapapun lu gitu. Nah, untuk menjadi seorang penyembah, gue belajar bro, simple aja gitu. Meneladani apa yang Daud udah lakuin gitu. Jadi asli aja, jadi jujur gitu. Tapi ya balik lagi, lu gak hidup dari omongan orang gitu. Jadi kalau ada yang bilang, wah sekarang lagi suci ya, sekarang lagi kudus ya, gitu. Satu momen di mana titik balik gue ya, gue ceritain nih. Gimana? Kalau gue tuh, karena gue nggak pernah digituin, jadi kayak kaget gitu, men. Jadi kayak kok di siklusnya kayak gini. Maksud gue tuh digituin gimana maksudnya? Ada nggak, maksudnya untuk apa ya? Untuk dibilang suci tuh gue nggak pernah soalnya. Kalau dibilang pintar. Pernah banget. Kalau misalnya dibilang pintar, misalnya gini. Kesombongan gue ini tidak terbendung, bro. Dan itu udah ada sejak kecil, kayak itu udah terpupuk, berakar dan nggak
udah berbuah banyak, panen buah lagi, panen buah lagi gitu. Iya. Jadi pas kalau orang bilang gitu, lu sotoy lu, misalnya gue digituin nih, itu gue udah berdamai dengan itu karena ya emang gue pinter emang kayak gitu. Iya. Cuman ketika gue dibilang sok suci lu, nah gue tuh apa ya? Gue tidak punya argumen untuk memperkuat diri gue. Apa ini? Aku tidak biasa kayak gitu. Gitu, cuman ya kayak yang lo bilang tadi bahwa ya gitu tadi kayak keterbatasan tuh kayak apa Tuhan tuh suka dengan keterbatasan karena ketika keterbatasan itu terjadi lu malah jadi intim kan gitu. Yes. Nah itu gue dapet gokil juga nih men. Pada dasarnya gini, gue mau bilang setiap orang tuh butuh Tuhan bro, butuh aja. Pasti bro. Gini aja lah, siapapun yang sekarang lu mau gereja setiap Paskah atau Natal gitu ya. At the moment lu ketemu masalah yang lu nggak bisa selesaiin, ataupun lu lari ke orang tua, lari ke relasi lu nggak bisa, lu akan berdoa kan gitu. Itu dia. Nah, itu yang salah. Tapi nggak apa-apa, gue bilang. Ini namanya proses gitu ya. Lu akan ketemu jalan terakhir, yaitu namanya doa atau menyembah Tuhan gitu ya. Pokoknya ketemu Tuhan itu udah jadi jalan terakhir. Yeah. Tapi pada waktunya nanti ketika lu berproses, lu akan ketemu sama yang namanya balik lagi ke Tuhan tuh jadi jalan pertama gitu. Gitu. Pada semua hal lu butuh Tuhan gitu. Kayak gue tuh pernah sharing bros soal teori konspirasi, soal teori-teori yang yang ada di tengah-tengah masyarakat lah. Kan karena kayaknya sekarang tuh manusia pada zaman sekarang tuh udah mulai agnostik tuh kayaknya udah mulai jadi sesuatu yang normal. Yeah. Ateis tuh udah mulai sesuatu yang normal. Terus mereka berjalan berdasarkan logika. Gue bukan berdebat bro, tapi kayak ada dalam satu omongan gitu. Sama teman-teman yang percaya juga, bukan sama orang-orang yang teman-teman yang agnostik, tapi kayak kalau orang-orang itu memang logis, coba jelasin kenapa mujizat, kenapa ada mujizat gitu. Terus kenapa ada kebetulan? Kalau lu memang berdasarkan dengan logika, harusnya lu bisa jelasin dong kenapa itu kebetulan. Karena dalam keimanan gua, itu dikatakan sebagai sudah dituliskan. Nah, kalau dalam pemahaman lu kan lu bilang itu kebetulan. Nah, itu gua nggak bisa terima gitu. Jadi, di dalam apapun lu berdasar. Gua tuh ketika ngobrol sama orang-orang tuh, gue kan pernah juga bro, ketika sama Milka saya ini jalan itu gue agnostik parah ya. Nggak tahu deh. Jadi misalnya waktu itu gue setelah sama Milka tuh mulai renggang tuh keimanan gue karena gue ngerasanya gila gue diputusinnya gara-gara ini. Pertama karena motivasi gue waktu itu melayani adalah dia, ya kan. Jadi ketika dianya nggak ada jadi nggak mau gitu. Ini makanya teman-teman yang menonton motivasinya jangan cinta seperti itu karena itu bisa berdampak buruk. Nggak tahu sih, cuman waktu itu ke gue berdampaknya buruk. Nah, di situ tuh gue udah nggak percaya dan mulai baca teori-teori yang gue percaya Da Vinci Code, nggak jelas gue waktu itu pokoknya. Cuman setelah ada perjalanan tuh gue ngerasa nggak ada yang lebih damai dari Tuhan Yesus loh. Seriously, gue nggak ngerasa karena ajaran-ajaran yang diajarin ke gue yang ada dalam Alkitab itu tebel kan ya. Udah gitu orang-orang Kristen sendiri gue juga ngerasa prihatin sih. Suka mengutip bagian yang keren aja, tapi lo harus baca satu perikop baru lo ngerti sebenarnya ayat itu diperuntukkan untuk apa. Kan waktu itu ada satu pendeta juga yang ngajarin. Jangan main asal comot, baca pendeta, baca Alkitab, baca semuanya gitu. Mulai dari situ mulai ada pertemuan dan gue gak ngerasa ada ilmu yang gue baca, maksudnya buku-buku itu gue baca. Cuman ketika gue baca Alkitab ini tuh ada sense beda nih. Karena kalau kata teman-teman, kita juga sama-sama percaya kalau ada ketika lu baca Alkitab tuh itu ada Roh Kudus juga yang lagi ada di dekat lu, yang ngedampingin lu, yang ngasih hikmat supaya lu pengertian. Betul, gue gak ngerasa ada yang lebih damai men. Kayak freedom of speech, gue gak tahu freedom of speech itu apa. Orang bebas ngomong. Maksudnya lu bebas menyakiti gue gitu? Enggak juga. Terus ada orang yang bilang bahwa gue gak percaya surga dan neraka. Terus dalam ajaran agama gue tuh bukan surga dan neraka. Bukan itu. Agama gue gak jual itu. Bukan gitu. Makanya kalau lu malas agama cuma ngomongin surga sama neraka. Nah, itu dia. Salah lu kalau ini ada hal yang lebih deep daripada cuma surga dan neraka. Betul. Akhirnya gue menemukan itu. Gue menemukan bahwa nggak ada yang lebih nyaman. Dan ketika gue tahu, gue nggak mau cuma kenal
apa ya, kenal gitu doang gitu, kayak datang ke gereja melayani dan datang gitu. Mulai berangkat gitu. Nah kalau lu bro, pernah ada nggak momen di mana lu nggak tahu nih ya, ini jauh pasti. Kita bicaranya soal masa lalu. Soalnya gue percaya juga nih teman-teman yang nonton tuh pasti lu juga pernah meragukan Tuhan nih, teman-teman yang nonton. Kayak apa-apaan nih Tuhan? Kenapa begini gue sama Milka tuh? Begitu bro. Lu meragukan Tuhan gitu ya? Iya pas sama dia kayak bilang kayak gini. Apa? Masa gara-gara suku gue katanya berbeda itu baik gitu. Iya. Nah gitu. Makanya nonton yang terakhir di Amerika yang kulit hitam dibunuh terus langsung mendidih lo ya? Enggak, gue cuma pengen. Udah pulih itu ya? Oh iya, kayak gue juga ngalamin sih bro, gue juga ngalamin. Gue ngalamin ditolak karena perbedaan juga belum lama, tapi gue belajar untuk berdamai gitu. Maksud gue nggak bisa salahin orang juga gitu. Siapa tahu memang Tuhan, mentor gue ngajarin gini nih, setiap kali lu ketemu sama orang, lu mesti tahu bahwa dia itu bisa jadi lembar ujian lu gitu loh. Wow. Udah gitu aja. Jadi terserah lu. Pilihan ada di lu gitu. Ketika lu kepengen tinggal kelas karena nggak lulus, nanti lu akan ketemu orang lain lagi untuk ngerjain hal yang sama, soal yang sama gitu. Jadi choice is yours gitu. Terserah lu mau gimana gitu. Kalau lu kepengen naik level, ya lu mesti selesaiin hadapi itu gitu. Wah bro, gue di fitnah, dijelek-jelekin orang bukan sekali 2 kali, bro. Dari orang yang bukan siapa-siapa. Sorry tuh saya ya. Bukan siapa-siapa, anaknya siapa-siapa, terus tiba-tiba Tuhan bawa naik. Maksudnya, gue pun nggak minta sama Tuhan. Terus terang, gue nggak minta. Gitu. Tapi ketika Tuhan memang percayakan, masa iya gue tolak. Dan orang yang nggak suka tuh tetap ada. Lu tau nggak, gue belajar di UKI pernah ada adik kelas gue maki-maki gue, men. Kayaknya lu nggak tahu. Isak tahu parah. Isak Vicky tahu, itu teman-teman gue. Ini adik kelas gue 2 tahun. Gini ya. Awal ceritanya tuh gini, cewek lagi. Awal ceritanya sih katanya anak ini tadinya kepengen kenalan sama gue. Cuma namanya gue kenalan ya udah biasa aja kan. Udah kenalan. Serius nih. Abis itu ada waktu itu apa sih rapat-rapat HMJ gitu loh. Terus gue tanya, anak itu tuh ada 3 gerombolan sama temennya gitu loh. Gue di payungan samping ATM, masih ingat kan lo? ATM Mandiri tuh. Iya. Mereka ada di depan kantin. Ya menurut gue nggak perlu ke sana dong, cuma teriakin, "Dek, sini," gitu. Iya. Nah ya si cewek ini, gue masih ingat dia orang Padang gitu. Ngamuk-ngamuk ke gue bro. Dikirain gue tuh nggak menghargai atau apalah. Itu di depan muka gue, serius. Gue dimaki-maki bro. Di depan teman-teman gue tuh, gue dimaki-maki, dianjing-anjingin. Waduh. Iya secara abang-abangan sih. Iya. Ya, darah mendidih. Namanya Uki bro, ya gimana ya. Tapi gue berproses untuk coba gue diem dulu gitu loh. Jangan buru-buru ngomong gitu. Terus gue tungguin ya. Gue sambil berpikir, ini gue mau mop atau masa iya gue pukul, kan enggak. Gue tungguin dia sampai singkat cerita gue bilang gini, "Dek, udah ya? Udah belum? Kalau belum lanjut dulu nggak apa-apa ngomong." Bentak-bentak tuh. Kelar itu selesai, terus gue bilang, "Udah ya, udah. Oke, gue minta maaf bro." Di situ gue minta maaf. Kelar minta maaf, gue tanya ke temennya, ada salah satu temennya yang nggak marah sama gue bilang gini, "Nih gue ada duit nih, nggak banyak sih. Tapi gue ada cepean 1 gitu di dompet, gue kasih ke dia. Lu traktir teman lu makan, siapa tuh dia lapar gitu." Itu kayak mendadak ya, diingetin buat itu. Lu tahu nggak rasanya? Lu habis dimaki-maki orang, lu mesti traktir dia orang gitu. Terus dibawa. Enggak lu yang lo rasain aja. Terus terang ya bro, damai banget. Itu tapi dia. Ya itu. Waktu gini loh, waktu ngambil keputusan tuh kayak gini. Ini asli nggak sih? Harga diri. Harga diri. Anak Uki bilang nih asli nggak sih? Asli nggak sih? Ternyata bener bro. Mereka belum makan dan kelar itu ya sama temennya dibilang, "Ini tadi yang traktir kita tuh Bang Niko gitu, yang lu maki-maki." Minta maaf mereka bro. Dan gue belajar dari hal itu gitu ya. Jadi tapi ini gue potong sebentar bro. Boleh. Teman-teman yang nonton,
Niko ini laki-laki yang dipuja-puja di UK. Enggak lah, gila. Apa lu ngaku? Aduh. Mana ada ya. Setiap kali ada buset kurus, cuma dia mau krempeng kayak mau apa sih? Iya. Hanya laki-laki ini yang dari senior sampai juniornya sendiri pun itu naksir sama dia, gokilnya anak. Gue dulu agak beruntung terus terang waktu ospek gitu ya. Semua peralatan udah disediain gitu gara-gara gue bilang gue kerja nih kayaknya gue gak bisa ospek nih Kak, gimana ya? Terus dia bilang udah deh kamu gak usah siapin apa-apa deh. Itu pasti Esther kan? Dan temannya ada Lisa tuh lebih baik duluan justru. Iya. Iya. Dan gue bersyukur sih ya di kampus waktu itu gue juga belajar banyak. Memang itu tempat gue berproses sih terus terang gitu. Jadi gue ketemu bahkan di kampus yang dibilang Universitas Kristen Indonesia, lu masing-masing lah gitu. Dan dulu tuh apa ya? Gue tuh menghakimi anak PM. Ini kayak Tuhan. Ini menurut gue ini cara kerja Tuhan buat gue nih. Dulu gue tuh kan tergabung sama PM ya. Dan gue cukup idealis ya. Idealis yang gak jelas. Jadi ketika gue disuruh ngajak bawa satu jiwa gitu, gak mau kayak. Terus gue ngapain sih kayak gitu-gitu? Dulu Kaneta itu kayak gini-gini gue. Shalom Berton. Jangan lupa ya kita KST nanti jam 12. Neta yang kacamata ya? Iya. Itu follow gue by the way beberapa kali waktu itu chatting ngomong apa. Kan satu gereja sama gue dia, Bro. Oh iya, oke. Jadi gue tuh ngeliat dia aneh banget. Gila, aneh banget nih orang. Sampai gue ketemu sama, gue bilang tadi, komunitas dan pertobatan. Akhirnya gue yang melakukan itu, Bro. Iya. Nggak salah. Halo, iya. Gak ada yang tahu lah. Iya. Gak ada yang tahu lah. Paulus yang rencananya niat mau bunuhin orang juga akhirnya balik nginjil kok. Betul kok. Ya maksud gue, siapapun lu nggak ada niat untuk ini lo apa ya, lu menuruti kehendak lu nggak selamanya lu bisa itu. John Kay aja bisa jadi penginjil kok, gimana? Jadi penginjil. Siapa sih gitu? Siapa kita ini gitu? Udah gitu apa ya? Ini yang gue rasain sih, tapi nggak tahu deh kalau lo juga ngerasain, mungkin lu bisa sharing. Gue tuh ngerasa kenapa ya sebegitu sayangnya Tuhan sama gue gitu. Pertama, apa sih dosa apa yang gue nggak lakuin gitu? Bunuh orang doang paling nggak pernah itu. Ya udah. Kalau bunuh karakter orang mungkin. Ya, bunuh mental sering. Di UK kan kayak iya bro. Udah gitu di UK kan apa ya, agak susah ya kalau mau settle. Nggak bisa abu-abu, mau hitam apa mau putih. Kalau mau putih lu datang ke PM, kalau mau hitam lu datang ke belakang gitu. Iya, pilihannya. Pilihannya di situ. Indah juga tapi. Gue tuh makanya pas gue ini kenapa gue yang dipakai gitu. Sampai yang lo bilang tadi cerita dari Paulus. Iya ya, karena Paulus saja bunuhin orang dipanggil. Lalu pernah ada dalam momen kayak gitu nggak, Bro? Pernah banget lah, Bro. Kenapa? Iya, gue tuh bukan apa-apa gitu. Apalagi dari cerita lo kan lo bilang, gue nggak pernah ngarepin lo bakal sampai WL kayak gini kan? Iya. Gue selalu berpikir gini loh, rencana Tuhan dalam hidup orang tuh beda-beda gitu loh. Nah, satu yang pasti, dia cuma kepengen semuanya tuh digenapi gitu. Artinya gini, lu punya tugas, gue punya tugas. Tugasnya sebenarnya sama, cuma beda fungsi aja gitu loh. Tugasnya buat apa? Buat berkatin orang, buat kasih tahu bahwa Yesus tuh ada gitu. Melalui apapun yang lu buat, talenta lu, pelayanan lu, apapun, pekerjaan lu pun. Oke deh. Jadi diri sendiri atau jadi asli itu udah paling benar gitu. Karena pasti ada momen di mana Tuhan mau lu balik gitu loh. Lu mau nakal apapun ya. Gue bilang lu bahkan sekarang lagi lakuin apa itu. Iya. Gue cuma mau bilang sama siapapun yang nonton. Tuhan tuh sayang banget sama lu gitu. Iya. Itu aja. Jadi sekalipun lu nggak merasa itu pun, lu nanti akan sadar gitu. Betul. Karena kita nggak tahu mau gambarinnya pakai kata apa lagi. Ya. Karena kata itu doang yang paling tepat. Tuhan tuh sayang sama lu. Ya, udah, nah mungkin lu belum, mungkin lu belum kayak teman-teman yang nonton mungkin belum menemukan momentumnya.
Nah, kita ngomong kayak gitu supaya lu tuh siap-siap. Nanti lu takjub tau. Karena itu yang terjadi sama gue, Niko juga. Bayangin lu tuh teman-teman tadi Niko kesaksiannya 1 tahun cuma nonton, astaga. Itu dari apa ya, perjalanan pelayanan, belum yang lain gitu, banyak banget kalau gue bilang. Kesaksian gue di semester berapa tuh stop kuliah dan karena nggak punya duit, bro. Lu tahu nggak, di semester yang ketiga itu gue mau lanjutin tuh nggak ada rencana karena memang menurut gue belum bisa, tapi gue kepengen ketemu anak-anak di kantin. Ya, gue kepengen ketemu anak-anak di kantin. Jadi gue waktu itu masih tinggal di Ben Hill. Gue naik 46 tuh harganya 2.000. Bus yang tua, 3 pintu. Udah nggak ada lagi tuh ya. Udah nggak ada kayaknya. Itu nggak boleh bikin macet kan. Sering mogok tengah jalan lagi. Nah, iya gue datang cuma kepengen ketemu anak-anak gitu loh. Kepengen semangatin Ishak, Vicky yang masih lanjut gitu. Gue jadi adik kelas mereka kan. Lalu, lu tahu nggak? Gue kan memang udah waktunya buat bayar tuh. Gue masih ingat 7.150.000 itu duit buat masuk semester 3. Gue nggak punya dong duit itu banyak segitu, men. Duit segitu gimana banyak. Terpuruk banget itu, kayaknya orang tuh nggak tahu sih. Terpuruk banget ya. Terus gue, lu tahu kan abis kepanasan tuh, abis di Cawang terus kan juga dari tempat bus itu stop, gue mesti jalan kaki dong. Dari lampu merah Uki tuh sampai ke kampus kan jalan kaki juga, panas-panas dong. Iya. Panas-panas. Terus gue masuk ATM, bro, karena gue kepanasan gitu loh. Pengen ngadem. Itu ATM Mandiri tuh. Mandiri itu kan sejuk sekali gitu, nyaman. Sejuk sekali tuh. Iya. AC baru. Bener. Di situ gue cuma bilang gitu sama Tuhan, kalau Tuhan hari ini masih izinin gue ada di kampus ini, gue yakin lah Tuhan yang mulai, Tuhan juga yang selesaiin gitu. Gue kepengen lihat saldo ATM gue dong. Nggak ada niatan apapun gitu. Karena gue tahu saldo ATM itu tinggal 150.000. Iya, gitu. Biasanya orang susah tuh begitu, bro. Iya. Ngeliatin doang. Maksudnya dalam hati gue juga ngomongnya, lu berharap apa sih gitu. Iya. Biar berguna aja nih ATM. Gitu. Iya. Atau lu tahu potongan dalam sebulan lu udah kepotong tuh. Dari yang lu bisa ngambil 150.000 jadi nggak bisa. Tinggal cepet doang gitu. Lu ngecek itu. Iya, itu betul. Iya, dan hari itu gue sempat nangis lihat ATM gue gitu, bro. Karena ketambahan nominal 7.150.000. Itu gue sempat diam gitu ya. Dan gue sempat nangis gitu sampai ada orang di belakang gue tuh, nggak tahu anak fakultas apa nungguin gitu. Karena menurut gue itu bukan orang lain lagi gitu loh. Ya mungkin itu orang, tapi spesifik banget apa yang dia kasih itu, apa yang Tuhan mau gitu. Jadi gue nggak pikir panjang, itu hari terakhir dan itu pun loket di lobi itu udah hampir tutup. Gue bawa duit segitu tuh ke dia gitu. Nih gue ada duit segitu. Tapi dalam hati gue gila. Dan gue sempet lacak dan nggak bisa gitu. Dan gue nggak tahu sampai hari ini siapa yang kasih. Lu nggak tahu siapa yang kasih 7 juta itu? Nggak tahu bro, nggak tahu. Lu gila banget. Sedetail itu. Katakanlah gini, orang kirim 8 juta kayak atau 7 juta atau 5 juta gitu ya. Ini pas dengan apa yang gue butuh, 7.150.000. Gila. Itu banyak hal bro, terus terang yang Tuhan kasih gitu. Sampai gue punya statement gini, gue kadang takut untuk takut dan gue khawatir untuk khawatir gitu. Oh, itu mahal. Mungkin lu tadi dengar suara keyboard. Gue sambil ngetik rangkuman ini, bro. Karena gue lagi bikin blog-blog juga. Iya, wow. Jadi gitu. Gue ngerti banget sih. Gue hidup nggak mulus-mulus gitu. Nggak punya banyak dari kelimpahan apa yang orang punya, tapi sampai seringkali Tuhan lakuin banyak hal dan gue diingetin gitu. Gue takut untuk takut dan khawatir untuk khawatir gitu. Jadi gue kalau kadang mikirin hari depan terus gue khawatir, gue kadang malu sendiri gitu. Jadi statementnya gue adalah, kalau Tuhan hari kemarin tolong gue, masa besok nggak tolong gue gitu. Gitu aja. Sesimpel itu loh. Sesimpel itu, sederhana sekali. Iya. Lu inget nggak cerita 5 roti dan 2 ikan? Itu dia. Itu sebelum Yesus lakuin mujizat di 5 roti 2 ikan itu, murid-muridnya tuh habis ikut Yesus
nonton gitu Yesus bikin mujizat kesembuhan. Murid-muridnya juga geleng-geleng, gila nih. Wah, dahsyat banget Tuhan. Terus satu momen di mana mereka ngelihat kerumunan 5.000 kepala keluarga ngikutin mereka gitu ya. Kayak tiba-tiba ada fansnya Megadeth ngumpul gitu. Yoi. Orang konsernya ada konser gitu. Konser. Yoi, 12 orang nih, satu orang vokalis, yang lain main band sama choir. Yoi. Nah, tiba-tiba si muridnya Tuhan tuh bilang gini, ini ada anak nih punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ini tapi nggak mungkin cukup buat ini nih, buat ngasih makan segini banyak nih. Ini 5.000 nih baru kepala keluarga nih. Kalau dihitung sama anak bisa nyampe 15-20 ribu. Iya. Kan firman Tuhan catat 55.000 itu cuma laki-laki. Nah, mendadak ya orang bisa lupa apa yang barusan dia nonton nih. Kan barusan murid-muridnya tuh ngelihat mujizat kesembuhan banyak banget nih. Terus tiba-tiba di satu momen yang menunjukkan kesulitan atau mengancam bahaya, lu akan berpikir gini, mana mungkin sih gue bisa lewatin ini gitu. Gitu. Ya, tapi lu lupa gitu, lu lagi ngomong sama siapa nih? Ini Andreas lagi ngomong ke Yesus yang gini. Dia barusan bikin sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Terus karena lu lihat kesulitan kayak kita gitu. Kemarin kita dapat mujizat atau kita tolong Tuhan. Tiba-tiba besoknya kita dapat ujian yang lebih gede lagi, terus kita bilang gini, Tuhan mana mungkin sih bisa ya? Atau mana mungkin sih gue bisa lewatin ini gitu. Padahal lu lagi ngomong sama pribadi yang sama nih. Dia yang bikin gak mungkin jadi mungkin. Gitu. Oh, kemarin udah pernah ya? Iya barusan nih. Belum habis hari gitu. Iya makanya. Terus lu bilang gitu ya. Padahal lu jangan fokus sama 5 roti 2 ikannya itu. Lu lagi kasih itu ke siapa gitu. Itu yang jadi masalah. Kalau lu lakuin itu sendiri, mungkin lu gak bakalan bisa lolos gitu. Lu dikerbutin orang gitu. Lu kasih kok tanggung bener ya. Bukan tanggung banget, lu mendingan gak usah kasih. Tapi waktu lu bawa sama Yesus, apa yang lu punya, talenta lu, hidup lu yang menurut lu itu banyak kekurangan, lu kasih ke Yesus, jadi berkat buat orang, bro. Lu kan tugasnya kan bukan lakuin mujizat. Tugas lu kan bukan mengadakan kuasa. Tugas kita cuma jadi perantara di mana Tuhan bisa berkarya gitu. Lu punya 5 roti dan 2 ikan dalam aspek hidup lu tuh apa gitu? Talenta, kemampuan, cara lu ngomong, cara lu ketemu orang, cara lu mengajar orang, cara lu caring ke orang, cara lu doain orang, cara lu kerja bener, karakter lu yang lu bawa gitu. Gue punyanya Tuhan itu. Gue punyanya ini. Dan jangan heran kalau one day Tuhan berkatin banyak orang melalui hidup lu gitu. Karena di pikiran kita kan kita seringnya minta doang kan. Iya, keseringan bro. Mujizat dong, berkat dong. Lah, rencananya Tuhan kan bikin hidup lu jadi mujizat buat orang lain. Hidup lu buat berkat orang lain. Kok lu minta sih? Padahal lu mujizatnya tuh ada di lu gitu. Berkatnya tuh ada di lu gitu. Diberkatin biar bisa jadi berkat kok. Gitu, kan. Iya gitu. Ternyata berkatnya Tuhan tuh gak sebatas apa yang kita terima gitu. Itu yang gua pelajarin sampai hari ini gitu. Makanya gue tuh tertarik sekali tahu ngobrol sama lo karena kenapa ini buat teman-teman ya? Kenapa gue mau ngobrol sama teman lama gue nih Niko? Karena gue menyaksikan sendiri perjalanannya dia, seberapa persisten yang tadi gue bilang. Sebenarnya gue juga nggak sekali 2 kali ngeliat dia gagal gitu. Iya. Nggak sekali 2 kali loh. Iya. Ngomong gue gagal, ampun bro. Terus kita ngomongin kasus rokok aja gue sampai malu. Kasus rokok yang? Iya bukan maksud gue jatuh bangun di rokok tuh bukan sekali 2 kali. Itu dia. Sampai hal yang menurut gue, teman deket gue pernah bilang gini sama gue. Apa tuh? Lu itu nggak bakalan bisa berhenti ngerokok gitu. Selamanya. Ini teman deket gue nih, orang yang mestinya support gitu ya. Terus ya sempat gue berpikir kayaknya memang iya gitu. Nggak bisa bro. Gitu. Dulu ya. Udah mau nyerah ya? Iya nyerah bro. Gue ikut KKR bukan sekali 2 kali. Langsung manifest muntah-muntah tuh bukan sekali 2 kali. Minta didoain hamba Tuhan bukan sekali 2 kali. Iya. Gue komit sama Tuhan buat gang rokok tuh bukan sekali 2 kali gitu loh. Serius. Itu dia. Susah men. Susah banget. Dan lu tahu apa yang gue dapat setelah gue ngelewatin semuanya itu gitu loh. Iya, Niko Mariadi tuh nggak bisa lepas dari rokok gitu.
Tapi bareng Yesus, Niko Mariadi bisa gitu. Itu. Jadi kalau gue boleh share singkat ya soal ini, waktu lu jujur dan waktu lu komit sama Tuhan dan lu janji nggak ngerokok itu lu lagi pakai kekuatan lu sendiri gitu. Lu sedang ngomong sama Tuhan, Tuhan gue tuh mampu buat lepas dari ini gitu. Nah, padahal tinggal pada ini. Pada akhirnya nggak bisa. Bahasa milenialnya tuh udah lemesin aja kali. Yoi. Sebulan lu stop, seminggu lu stop, lu nongkrong lagi juga lu akan ngisep lagi gitu. Gue nggak lagi. Ini beda segmen ya. Ketika gue ngomong rokok dosa atau nggak dosa, gue lagi ngomongin itu gitu. Tapi pengen berhenti ngerokok aja gitu. Gue pun nggak ngejudge orang yang ngerokok itu lebih nggak bener dari gue, nggak sama sekali. Gue masih nongkrong sama teman gue yang rokok kok. Saya juga dong. Saya semuanya dong. Iya, dan gue justru nggak kepengen menghakimi siapapun gitu. Justru gue akan rada risih ketika teman gue yang nggak ngerokok depan gue gitu. Artinya ada sesuatu yang disembunyiin dan kaku. Kenapa gitu. Sih gitu ya? Kita juga. Iya, gue juga ngerokok dulu. Tapi tiba di satu momen bro, gue ketemu sama pengertian gini ketika gue janji sama Tuhan, gue lagi pakai kekuatan gue sendiri. Tiba di umur gue yang sekarang 27, kurang lebih di umur gue yang ke 22 tahun gitu ya. Gue nggak minta apa-apa, gue jarang minta apa-apa sih sama Tuhan memang. Gue cuma berdoa, Tuhan gue pengen berhenti ngerokok dan merdeka melayani gitu. Karena terus terang, lu jadi singer, jadi WL, nggak mungkin gitu. Selalu kadang ada tuduhan atau sesuatu yang bikin lu nggak merdeka. Dan itu jadi jalan lu terintimidasi gitu. Nah, satu waktu gue cuma berdoa gitu. Gue masih ingat, di kosan gue tuh masih ada Marlboro, men. Di laci tuh masih ada Marlboro, bekas gue isep gitu. Jadi dulu gue sempet ngalamin juga yang waktu gue pulang pelayanan, gue masih ngisep rokok gitu. Mau berangkat doa gue sebat dulu gitu, abis itu mandi gitu. Cara ngakalinya lu jangan bohongin gue lah, gue pernah ada di sana gitu loh. Iya. Gue I've been there, man. Iya, makanya. Jadi kayak kalau sekarang gitu ya, ketemu kayak misalkan orang pelayanan yang bawa rokok atau apa ya, gue cuma senyum-senyum sendiri. Gue kayak lu dulu. Dan gue nggak ada di sini buat hakimin siapapun. Justru gue akan bersyukur gitu loh. Gue akan rangkul lu, men. Begitu susah diumpetin. Diumpetin. Ya ampun. Saya lebih dulu ngumpet-ngumpetin itu. Iya. Lu mau ngomong apa sih gitu. Terus malam itu gitu ya, gue cuma berdoa itu, Tuhan, gue nggak mampu. Gue nggak cukup kuat untuk lakuin ini. Untuk lepas dari ini. Lu tahu besoknya apa yang terjadi, bro? Apa tuh? Ini nggak spektakuler sih, tapi buat gue sangat luar biasa gitu. Tiba-tiba gue nggak kepengen ngerokok aja. Pagi di mana gue biasa cari rokok dulu, gue nggak pengen rokok tuh. 1 hari. Cuek ya jadinya. Iya, gue tahu ada Marlboro itu tertantang gitu, laci gue kebuka. Itu Marlboro. Gue lewatin 1 hari itu. Oh mungkin nanti gue pengen. Oh mungkin nanti. Nyeduh kopi dong. Kopi yang ada kapal-kapalnya gitu kan. Kalau lu seduh manis itu udah pasti lu jodohnya gitu. Lu cari apapun bisa. Rokok apapun yang pasangan emas. Itu ganda campuran juara dunia, bro. Iya, juara dunia itu. Ya, lalu gue pikir, kok gue nggak kepengen ya. Terus gue lewatin itu, gue nggak bakar sama sekali tuh. Maksudnya gue nggak buang rokok gue gitu, biarin ada. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Gue pikir apa gue kepengen rokok yang lain ya. Ternyata enggak. Seminggu, 2 minggu. Gue nggak kepengen lagi. Sampai akhirnya gue merasa gue nggak kepengen dan itu udah terlalu lama gue buang. Terus gue pikir mungkin ketika gue nongkrong nanti ada teman ngobrol sambil ngerokok, itu enak gitu. Iya. Gitu gue pikir. Terus gue nongkrong lagi sama teman-teman gue yang rokok. Gue nggak kepengen ngerokok tuh. Jadi alasannya tuh cukup jelas gitu loh. Bukan karena gue suci, bukan karena gue kepengen tobat, tapi karena gue nggak kepengen. Lu pernah nggak? Lu merasa lu ada di lingkungan lu, tapi lu nggak kepengen melakukan apa yang lu nggak kepengen lakuin gitu. Jadi alasannya tuh sangat jelas gitu. Gue nggak kepengen lagi. Asem juga enggak, pusing juga enggak gitu. Dan gue di situ gue sadar ini bukan gue gitu. Iya, ada yang bekerja. Tuhan, gitu. Iya, jadi gue mau ya lu berteman sama Ishak sama Ikan bukan setahun 2 tahun juga ya. Mereka yang orang yang sangat iseng, men. Gokil. Lu nggak punya duit, alasan lu nggak ngerokok.
Karena lu gak punya duit, mereka beliin. Lu mau apa? rokok apa? Mereka Alasan apa? Lu mau bikin apa? Kami sediain. Lu bisa dicariin apa yang lu lagi kepengen gitu. Dan sampai sekarang bro, alasannya sama. Gue gak pengen. Lu percaya nggak? Dulu gue pernah ngerokok ya. Kalau gue pulang kampung gitu ya. Yang gue toplesin itu bukan cemilan, tapi rokok di dalam toples. Itu kayak stick, kayak stick keju gitu loh. Ditoplesin dong. Itu. Jadi siapapun yang mau datang gitu ya, gue kan anak rantau gitu. Begitu pulang kampung pasti teman-teman gue datang gitu. Dan ketika gue ngobrol cerita sama abang gue pun belum ngerokok. Sekarang dia merdeka juga gitu. Wow. Iya maksud gue. Orang gue nggak mempengaruhi siapapun. Gue nggak mempengaruhi siapapun. Bahkan teman-teman gue ada beberapa yang mereka tadinya nggak bisa lepas, terus gue cerita hal ini gitu. Gue ceritakan hal ini gitu. Dan pada akhirnya gue juga bisa nginjil gitu lewat hal yang menurut gue nggak mungkin, tapi ini yang terjadi gitu loh. Jadi gue bilangin, udahlah gitu. Itu mahal tuh kayak gitu. Iya, butuh. Kalau orang dibentuknya pakai pengalaman ya nggak bisa bohong, susah. Mau ini apa adanya aja lah gitu. Iya. Jadi buat gue sih bukan masalah yang lagi gue ngomong gitu ya, penghakiman dosa atau nggak dosa lu ngelakuin segala sesuatu. Tapi gue cuma mau bilang sih, ketika lu nggak bisa lepas dari apapun yang menurut lu susah, lu cari Tuhan aja gitu, tulus, gak usah janji-janji, berserah aja gitu loh untuk apapun itu. Nah, gue punya analisa tuh soal itu. Apa tuh? Nih, geser-geser nih lampu gue nih. Apa jadi tuh? Gini bro, apa namanya? Orang tuh ngerasa berdoa tuh sekali. Di gimana ya kalau gue bilangnya? Ini analisa gue aja. Kayak orang tuh mendoakan sesuatu hal sekali, 2 kali, 3 kali, dan kalau dalam beberapa waktu itu tidak terjadi, dia berhenti berdoa. Sedangkan ada di luar tuh ada orang-orang yang mereka berdoa sampai hal itu terjadi gitu. Ya. Dan gak peduli berapa lama. Jadi bukan soal, makanya temanya mungkin nanti gue bikin di thumbnail lah, persistence apa gitu. Ya, gue udah nggak bisa lagi, men. Mau dikaitin kayak gimana pun ya, lu lasih persistence. Ya, lu tadi bahas soal doa gitu ya. Sering kali kita anak-anak Tuhan tuh salah persepsi. Esensi doa tuh apa gitu? Ya, gue mau bilang Yesus tuh bukan ATM gitu. Yang tempat lu cuma minta duit, minta berkat, atau lu cari solusi masalah lu gitu. Ini kalau hanya berdoa waktu lu ada masalah, itu salah itu. Nah, itu dia, itu yang terjadi. Atau lu hanya pusing dengan jam doa lu setiap hari, setiap pagi yang lu bangun gitu. Nah iya, kayak soal saat teduh aja ya bro, saat teduh ya. Saat teduh aja tuh ada apa ya, ada perbedaan isu lah kalau gue bilang. Kalau itu harus pagi, harus subuh dan segala macam. Terus gue bilang ada dalam satu apa ya, dalam satu komsel tuh gue ngomong, gak ada hal yang bisa lo lakukan kalau lo tidak latih gitu. Lo mau terlatih untuk bisa sate di subuh, sate aja dulu di waktu luang. Coba dah. Nanti ketika lo sering baca, kerinduannya itu timbul sendiri, tahu? Itu tanpa disuruh, nggak tahu kenapa lo pengen aja bangun pagi. Lo pengen aja orang pertama yang lo sapa itu Tuhan. Lo pengen aja, nggak tahu kenapa. Dan nggak bisa dijelasin, sama kayak lo tadi. Kenapa lo nggak pengen ngerokok? Nggak tahu, emang nggak pengen aja. Nah itu udah, maksud gue hal-hal yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata. Lo baru tahu kalau itu, wah ini udah bukan gue nih gitu. Ya. Kalau menurut gue gitu ya, saat teduh ya bagus sih kalau lu punya waktu untuk itu gitu. Maksudnya lu bisa setia dengan sejam 2 jam saat teduh lu gitu. Cuma gue yang gue kepengen share gitu ya sama siapapun yang nonton atau dengerin ini gitu ya. Jangan pernah tertuduh ketika lu nggak bisa lakuin itu gitu. Iya. Maksud gue gini, lu bisa berdoa, lu bisa menyembah Tuhan kapanpun. Man, come on. Kalau 2 jam lu renungin firman Tuhan dan lu berdoa, tapi di sisa 22 jam yang lain, lu nggak mikirin kehendak Tuhan atau nggak mikirin renungin firman Tuhan, lu nggak nyanyi nyembah Tuhan, lu nggak fokus sama Tuhan, lu kapanpun bisa jatuh di dosa lo. Lu kira yang jatuh di dalam dosa orang-orang yang nggak satu, belum tentu. Gitu dia. Orang-orang yang sering satu malah yang sering kayak gitu. Iya, justru semakin lu merasa lu punya kekuatan, lu akan diajar.
Betul. Lu akan dicobain sama iblis gitu loh. Mereka, firman Tuhan bilang, mereka tuh kayak seperti singa yang mengaum, kapanpun lu buka, lu sikat. Kalau gue lebih memilih ya, gue mengisi hari-hari gue dengan mikirin satu ayat yang mungkin bukan satu perikop gitu ya. Hari itu gue lagi dapat mengucap syukur, gue akan lakuin itu gitu. Iya. Hari itu gue lagi disuruh apa, gue akan lakuin itu. Iya, sama. Gue demen banget worship di dalam mobil, men. Gitu. Itu dia. Yang bahkan di kamar mandi, bahkan ketika gue mungkin nggak berucap apapun gitu ya, banyak banget pengalaman gue gitu. Tapi gue rasa Tuhan tuh deket gitu. Jadi ketika gue berdoa, terus terang nih, gue jarang banget gue minta sesuatu, bro. Yang gue minta cuma gini, Tuhan kuatin hari ini, gitu. Tuhan mampukan apa yang akan datang hari ini, gitu. Kalau gue dapat kepercayaan baru, gue bersyukur mampukan. Tapi gue nggak pernah yang minta, Tuhan gue minta ini, minta itu. Karena gue tahu banget gitu, Tuhan udah sediain itu. Tinggal gimana gue manage-nya gitu. Akan salah ketika sebuah kepercayaan besar datang ke gue, berkat besar datang ke gue, tapi gue nggak bisa kelola. Hancur, men. Itu dia. Sepakat. Dan ini sih mungkin terakhir ya bro ya. Ada yang pengen gue tanya juga. Dulu bro. Oke. Nah, ngeliat contekan. Podcaster masih amatir. Jadi gue pengen tahu bro sebenarnya tentang lu yang sebenarnya tuh kalau misalkan di dalam pelayanan lu ya. Ada yang gimana ya gue ngomongnya? Gue susah juga. Gue takut ini karena gue angkat ke YouTube, gue takut salah ngomong bro. Iya, so merasa ini aja. Harinya ditonton orang jadi salah. Enggak kayak gini deh. Mungkin gampangnya adalah motivasi aja deh gue bilang. Kenapa sih lu pengen pelayanan? Sebenarnya nggak itu sih, tapi ya itu kayaknya lebih dekat aja. Ya apa yang motivasi lu? Karena menurut gue ya ada orang yang berangkatnya nih bro ya, bukannya gue tuh di tengah baru ketemu Tuhan kayak. Gue tuh motivasi awal gue tuh gue pengen dilihat orang. Itu motivasi awal. Terus di tengah tuh kayak Tuhan, kenapa lu pengen dilihat mereka? Gue ngelihat harusnya lu yang harusnya itu yang lebih lu ini gitu kata dia. Gue punya pertemuan itu. Nah kalau lu gimana tuh pertemuannya? Motivasi awal dulu deh. Oh oke. Kalau gue sih, gue berusaha untuk mengembangkan apa yang Tuhan udah taruh pasti. Menurut gue panggilan itu nggak lari dari talenta atau potensi yang Tuhan taruh gitu. Yang pertama, gue mau kasih tahu teman-teman bahwa setiap dari kita yang percaya Tuhan tuh namanya hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu bukan hanya orang gereja gitu. Lu bisa jadi hamba Tuhan di dalam pekerjaan lu. Lu bisa jadi hamba Tuhan di dalam kuliah lu. Lu bisa jadi hamba Tuhan di dalam apapun yang lu buat setiap harinya gitu. Betul. Jadi lu bisa punya mimbar sendiri ketika lu bisa berkatin orang. Jadi inspirasi untuk orang lain. Lu nggak jadi beban buat banyak orang. Lu justru banyak menolong orang, care sama orang. Bahkan lu bisa bangun mimbar lu dari sosmed lu. Brother, sister, gue mau bilang lu ketika panggilan lu memang bukan di gereja, jangan paksain. Justru mungkin lu ketika lu salah motivasi, lu akan menghalalkan segala cara untuk di sana gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya juga lu ketemu Tuhan kok. Mau lu salah kayak mediumnya mau apa kayak. Iya, tapi gue mau bilang lu bisa menjadi seorang pelayan Tuhan dimanapun. Kita punya mimbar yang berbeda aja gitu. Lu ngomongin Tuhan bisa dimanapun. Bahkan gue mau bilang gini, orang yang melayani di gereja, apapun jabatannya, ketika lu nggak hidup dengan sesuai firman Tuhan, lu nggak bisa mengasihi orang lain, lu akan jadi batu sandungan. Apalagi lu WL, apalagi lu pemain musik. Maaf ya, nggak apa-apa. Ketika lu belum ada di saat-saat yang diproses Tuhan gitu. Tapi lu akan tahu bahwa sebegitu pentingnya hidup lu sehingga lu mesti melayani Tuhan gitu. Itu dia. Lu nggak akan tahu bahwa lu tuh bisa berdampak banget gitu. Gue nggak pernah kepikiran bro. Katakanlah gini, gue dulu sempat mau stop main Instagram, tapi percaya nggak, ada banyak orang yang DM gue yang tadinya dia ngomong mau bunuh diri. Gue WL bro, udah lama di gereja tapi gue gay. Lu percaya itu nggak?
Terus sharing ke lu tuh? Iya, sharing ke gue. Karena apa? Karena nggak kenal sama gue. Jadi mereka enak justru ngomong. Gitu. Iya, karena kalau cerita di gereja sendiri, iya, gibah. Iya. Lu akan tahu gitu. Lu tahu, tadinya gue sempat males juga karena ngelihat kok lama-lama malesin gitu, banyak orang yang sindir sana sini atau ngomongin gereja ini itu. Lama-lama terus sebelum gue log out itu, orang-orang tuh datang dan gue bisa konseling orang gitu di Instagram. Lu bayangin aja. Lu bisa melayani Tuhan di aspek manapun yang lu mau, tinggal lu mau nggak melangkah gitu. Platformnya banyak kok, gitu kan? Iya. Lu mau gimana? Musa bilang gagap. Gideon terlalu muda. Gimana? Lu mau cari kelemahan lu gitu. Untuk lu nggak melayani atau mulai untuk melakukan hal berkatin orang, ya nggak bisa. Gitu. Gokil. Gitu, jadi udahlah gitu. Kalau memang lu bisa lakuin apapun yang lu lakuin dalam hidup lu. Lu kerja bener pun lu lagi melayani Tuhan. Iya. Lu lagi kasih tahu orang gini, wah, orang Kristen, wah, dia ikut Yesus, nggak main-main ya, gila. Ngantor memang dari Senin sampai Sabtu, Minggu dia gereja, tapi kerjaannya bener, men. Iya. Gitulah, gila. Jelas gitu. Iya. Jadi jangan berpikiran melayani Tuhan tuh mesti di gereja. Tapi ketika panggilan lu memang ada di sana, Tuhan akan tarik lu gitu loh. Apapun motivasi lu gitu. Nantinya lu akan berproses. Cuma itu, jangan mundur. Ketika lu udah melayani, belajar setia gitu. Gila. Iya. Begitulah, teman-teman. Kalau sebenarnya ini gue juga udah mulai ada banyak juga. Gue tuh gimana ya, juga dijadiin tempat curhat juga sih. Iya. Tapi ya gitu, tidak se-ekstrim lu sih. Ya, tidak se-ekstrim lu itu gue nggak tahu, men. Kalau ditanya itu gue mau jawab apa nggak tahu. Iya. Ini nggak ngerti, gue nggak ngerti. Iya, ya gitulah. Thank you bro Niko. Sekali lagi atas bro. waktunya, men. Udah menyediakan waktu ini. Kita kalau pandemi udah selesai kita ketemu mulai ini. Harus dong. Iya, ini udah lama juga. Gue pengen main ke kafe lu waktu itu. Gue tanya kafe lu ada di mana kan? Sebenarnya bukan kafe gua sih, gue cuma bantu di sini gitu loh. Karena memang pada akhirnya buat bakti sosial, buat acara-acara komunitas gitu loh. Ya gue pengen ke situ lah. Pokoknya ketemu lu sih sebenarnya. Karena kayaknya ke situ lu gampang aja dicari. Iya bener. Iya. Gue tinggal di Jadi, sini gitu. Thank you sekali lagi bro. Semangat sama-sama, buat pelayanannya. Thank you dan banget. salam juga buat Ishak. Kayaknya lu sering ketemu sama Ishak juga ya. Iya, dia teman-teman ini gua. Mau naik gunung, mau camping, mau jalan gitu. Iya. Sekali lagi bro. Jadi thank you banget buat kesempatannya bisa ada di konten lu, men. Gue percaya bukan cuma sekedar konten gitu, tapi mau 1 atau 2 orang yang dengar ketika lu diberkati, gue rasa itu udah cukup. Amin. Seneng lah udah gitu. Dan sekali lagi teman-teman, gue bikin konten ini bukan untuk popularitas ya. Karena sebalik lagi yang gue bilang, gue tuh pengen konten ini jadi motivasi teman-teman bahwa untuk datang ke Tuhan tuh bukan suci dulu. Tapi justru karena lu tahu lu tidak suci, lu datang ke dia. Karena dia pusat kesucian. Dan untuk menutup, gue punya kutipan bagus banget dari Pendeta Yeri. Pendeta Yeri lagi on banget, lagi bareng sama Emily kemana-mana. Keren. Baru kemarin gue live bareng dia. Nah itu dia. Beberapa kali main ke kafe. Itu gue lihat live lu. Cuman kepotong karena gue harus Zoom meeting sama komunitas Komsel. Iya. Gue tutup dari kata-kata dari Pendeta Yeri, dia bilang gini. Surga itu jangan anggap surga itu tempat berharga. Yeah. Karena Tuhan tinggalkan surga demi manusia. Itu artinya manusia lebih berharga dari surga. Terima kasih teman-teman yang nonton. Terima kasih juga untuk Bro Niko. Tuhan Yesus berkati pelayanan lo dan pekerjaan. Stay safe dan stay healthy. Salam buat keluarga juga, men. You too. Yes. Thank you banget, bro. Sukses untuk apa yang lu lagi bikin hari-hari ini. Amin. Apapun yang lu buat, sukses. Amin. Bye. Bye.